Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik, kita masuk ke halaman 22. Jenis tauhid yang ketiga tadi sudah dijelaskan sebagian oleh guru kita Al-Ustadz Adi Faisal hafizahullah taala tentang hujjiyah atau hujjah dari pembagian tauhid itu menjadi 3. Tidak harus dibagi 3, akan tetapi memudahkan bagi kita untuk memahami tauhid. Dan hujjah-hujjah yang beliau sampaikan insyaallah sudah cukup bagi kita. Sekarang kita masuk di tauhid yang ketiga, yakni tauhid al-asma was sifat. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa maksudnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya? Allah memiliki nama yang terkadang makhluk menggunakan nama itu juga. Iya tidak? Contohnya apa? Rahim, Rahman. Tidak boleh pakai nama Rahman ya. Tidak boleh. Harusnya Abdurrahman. Baik. Atau sifat yang ada pada Allah dan nama dari sifat itu juga ada pada makhluk. Contoh sifat kasih sayang, ya kan? Ada pada Allah dan ada pada makhluk. Terus apa maksudnya mengesahkan Allah dalam asma wa sifat? Yakni keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam asma wa sifatnya esa. Ya, dari sisi kesempurnaan. Dari sisi kesempurnaan. Dan dari segala sisi. Ya, sempurna dari segala sisinya. Contoh, sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kita juga punya pengetahuan. Tapi pengetahuan kita tidak sama dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan pengetahuan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, ya, keindahannya, kesempurnaannya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang namanya alim. Bukan Ustaz alim. Tapi dia tidak alim sama sekali. Iya tidak? Ya, sementara nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, sehingga tidak sama antara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Allah esa dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik. Di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan an-naw' ats-tsalits, jenis yang ketiga, tauhidul asma' was sifat. Makna tauhidul asma' was sifat, makna dari tauhid asma' was sifat. Maknanya adalah an nuthbita lillahi 'azza wa jalla ma athbatahu li nafsihi. Yakni kita menetapkan untuk Allah apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya. Ya. Jadi kita tidak boleh sotak-sotak bikin-bikinkan nama, bikin-bikinkan sifat untuk Allah. Karena Allah sudah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk dirinya sendiri. Ya. Wa ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifat. Dan menetapkan untuk Allah nama-nama yang telah ditetapkan dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an nunfiya 'anillahi ma nafahu anhu nafsa. Dan kita menafikan, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat yang diingkari oleh Allah untuk dirinya.
wa nafahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan naqais wal uyub min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Ya, yakni mengingkari nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengandung kekurangan. Yang mengandung apa? Kekurangan dan aib. Ya. Tanpa tahrif. Nanti kita jelaskan. Wala ta'til, wala takyif, tidak dengan mentahrif. Tahrif itu apa? Tahrif itu artinya menyelewengkan. Menyelewengkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya dari nama dan sifat. Apa itu tahrif? Tahrif. Tahrif ini ada dua. Ya, penyelewengan terhadap nama dan sifat Allah ini ada dua. Ada yang disebut dengan tahrif ma'nawi dan ada yang disebut dengan tahrif lafzi. Ya. Menyimpangkan dari makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Atau menyimpangkan lafaz yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tentang Allah. Ya, ini yang sering kita dengarkan. Contoh, ya, kalau tahrif lafzi sedikit, yang banyak itu maknawi. Contoh, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Ini contoh yang paling banyak. Ya. Kemudian kata istiwa, istiwa artinya ya istiwa. Sebagian asatidzah melarang kita menerjemahkan istiwa dengan bersemayam. Katanya kalau kita mengatakan Allah itu bersemayam berarti diserupakan dengan manusia. Ya. Tapi sebenarnya sama saja. Ya. Kalau kita katakan istiwa juga, kalau pikiran kita memang menyerupakan dengan manusia, makhluk, sama saja menyerupakan. Baik. Kemudian disimpangkan lafaznya, diubah lafaznya menjadi apa? Istaula. Artinya apa? Menguasai. Kenapa? Katanya alasannya, kalau kita mengatakan Allah beristiwa, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena yang beristiwa itu adalah makhluk. Maka kita katakan istiwa ini adalah sifat yang Allah tetapkan untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, maka kita jangan sotak-sotak bilang tidak begitu. Maka kita terima itu dengan kaidah yang disebutkan dalam ayat laisa kamitslihi syai'. Benar Allah beristiwa, tapi tidak sama istiwanya Allah dengan makhluk. Gampang kan? Gampang. Kalau dikatakan istaula, menguasai. Sekarang ada tidak makhluk yang menguasai? Ada tidak makhluk menguasai? Ada kan makhluk namanya penguasa. Ada tidak? Penguasa. Terus kenapa dikatakan penguasa menguasai tidak sama dengan, tidak menyerupakannya dengan makhluk? Kalau dikatakan ya kekuasaan manusia terbatas tidak sama dengan Allah. Ya sama, istiwa juga. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Yang kedua, kalau dikatakan Allah beristiwa artinya Allah menguasai. Sekarang boleh tidak kita katakan Allah beristiwa di atas gunung? Karena Allah juga menguasai gunung, iya tidak? Allah menguasai alam semesta, Allah menguasai bumi, iya tidak? Boleh tidak kita katakan Allah beristiwa di atas bumi? Tidak bisa. Karena tidak ada dalil yang mendukung hal tersebut. Nah, ini tahrif lafzi sekaligus maknawi. Akan tetapi ikhwan fillah azanallahu iyyakum, orang-orang yang
mentahrif seperti ini, menyelewengkan maknanya atau menyelewengkan lafaznya, itu menyebut apa yang mereka lakukan itu sebagai takwil. Sebagai apa? Takwil. Ya. Kami tidak la nuharrif, kita tidak mentahrif. Kami hanya mentakwil. Kita katakan itu tidak tepat. Alasannya apa? Yang pertama, takwil bisa bermakna baik dan bisa bermakna tidak baik. Takwil bisa bermakna baik, bisa bermakna tidak baik. Kalau seseorang mentakwil dengan dalil, maka itu baik. Itu baik. Itu yang disebut dengan tafsir. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ata amrullahi fala tasta'jilu. Di sini menggunakan ata amrullah. Harusnya diterjemahkan apa? Telah datang. Karena menggunakan fi'il madhi. Berarti telah lalu, past tense. Ya, telah lalu. Ya, telah datang amrullah. Maka para ulama menafsirkan ini dengan apa? Mentakwil ayat ini dengan apa? Akan datang. Berubah tidak maknanya? Berubah. Tadinya telah datang menjadi akan datang. Takwil seperti ini boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena takwil ini ditunjukkan oleh dalil. Mana dalilnya? Setelahnya. Fala tasta'jilu. Maka janganlah kamu terburu-buru. Bisa dipahami? Ada. Contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Kalau kalian fa idza qara'tal Qur'an, ini sekali lagi menggunakan fi'il madhi, past tense yang telah lalu. Kalau kita maknakan secara zahir, maka maknanya apa? Kalau kamu telah membaca Al-Qur'an, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Harusnya maknanya begitu. Ditakwil oleh para ulama, maksudnya adalah kalau kamu mau baca, berarti belum selesai. Iya kan? Berarti belum selesai. Boleh nggak ditakwil seperti ini? Bahwasanya kalau kamu mau membaca Al-Quran, boleh tidak ditakwil seperti itu? Boleh. Kenapa? Dalilnya apa? Karena perilaku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan hal itu. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Inilah yang disebut dengan tafsir. Ini yang disebut dengan tafsir, takwil yang diperbolehkan. Kenapa boleh seperti itu? Karena ya ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Bisa dipahami? Yang tidak pas yang bagaimana? Yang tidak boleh bagaimana? Yang tercela, takwil yang tercela bagaimana? Ketika menafsirkan sesuatu dan tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Seperti tangan Allah ditakwil menjadi kekuatan. Ya kan? Atau istiwa tadi menjadi menguasai. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Maka yang seperti ini, ikhwan fillah azanallahu ayyakum, kita jawab dengan apa? Yang pertama, pemahaman seperti itu tidak difahami oleh kaum salaf. Tidak ada satupun salaf yang memahami istiwa itu sebagai istaula. Ini yang pertama.
Yang kedua, menyelisihi bahasa Arab. Ya, menyelisihi bahasa Arab. Tidak ada dalam bahasa Arab makna istiwa itu istaula. Yang ketiga, tidak ada dalil yang menunjukkan apa yang mereka tafsirkan. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan apa yang mereka tafsirkan, maka ya, hal itu tetap harus berada pada makna zahir. Baik. Ini bantahan untuk orang yang mentahrif. Jadi, kita terima, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri sesuai dengan keinginan Allah dan ya, sesuai dengan keinginan Allah untuk dirinya sendiri. Kita biarkan saja seperti itu. Kemudian wala ta'til. Tidak boleh mentaktil. Apa itu taktil? Yakni menganggapnya tidak ada. Menganggapnya apa? Tidak ada. Ada sekelompok orang yang menganggap nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah itu tidak ada. Ya, sifat-sifat Allah itu tidak ada. Atau punya nama tapi sifatnya tidak ada. Ini tidak diperbolehkan. Baik tidak mengakui semuanya atau tidak mengakui sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan ta'til adalah mengingkari apa yang Allah telah tetapkan untuk dirinya berupa nama-nama dan sifat-sifat. Ya, sama saja apakah yang diingkari itu semuanya atau sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama saja bentuk pengingkarannya dengan mentahrif. Ya, jadi sebenarnya mentahrif itu dia ingkari gitu. Tapi tidak mau dikatakan mengingkari, makanya dia selewengkan ke makna yang lain. Kalau begitu, apa bedanya ta'til dengan tahrif? Perbedaannya adalah ta'til itu, tahrif itu pada dalil. Jadi ada dalil kemudian dimaknai dengan makna yang selainnya. Ya. Atau lafaz yang disebutkan dalil kemudian diselewengkan lafaznya. Ya. Itu pada dalil. Adapun ta'til pada apa yang ditunjukkan oleh dalil. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal yadahu mabsutatan." Kedua tangan Allah terbentang. Siapa yang menetapkan sifat ini untuk Allah? Allah sendiri. Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Ya Allah sendiri. Kita tidak tahu apa-apa tentang Allah kalau tidak dikasih tahu tentang Allah. Kalau Allah tidak menyebutkan tentang dirinya sendiri. Maka dalam ayat ini mereka mengatakan tangan Allah di sini yang dimaksud bukan tangan, tapi kekuatan. Ya. Tapi kekuatan. Maka dia telah melakukan apa? Tahrif al-ma'na dan tahrif dan ta'til. Ya. Dia tidak mengakui maksud dari apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tangan. Dan dia menyimpangkan, mentahrif makna tangan yang sesungguhnya dari menjadi makna yang lain, yakni makna kuat. Padahal yang diinginkan oleh Allah dengan tangan di situ apa? Ya tangan. Tangan Allah. Yang diinginkan oleh Allah dengan kata tangan di situ apa? Ya tangan, maknanya tangan adalah tangan. Maka mereka menyimpangkan makna tangan itu menjadi kekuatan. Dan tidak menerima apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam makna tangan. Itu disebut dengan ta'til.
Nah, sekarang ada yang namanya tafwid. Ya. Apa itu tafwid? Allah itu memiliki ilmu, namanya Al-Alim. Allah itu memiliki apa? Allah itu memiliki ilmu. Ya sudah. Allah itu namanya Al-Alim. Allah itu memiliki nama Al-Alim, yang Maha mengetahui, tapi Allah tidak punya pengetahuan. Allah itu beristiwa di atas arsy. Ya sudah, anggap saja Allah beristiwa tapi sebenarnya tidak beristiwa gitu. Apakah Ahlus Sunnah mentafwid? Ahlus Sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan sifatnya, ya, tapi Ahlus Sunnah mentafwid apa? Kaifiyah. Caranya Allah itu seperti apa? Allah turun ke langit dunia. Caranya bagaimana? Kita nggak tahu. Sudah yakini saja bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Caranya bagaimana kita tidak tahu. Apakah maksudnya ini bahwasanya kita mengingkari bahwasanya Allah punya cara? Tidak. Kita katakan segala sesuatu itu pasti punya kaifiyah. Yang kita ingkari apa? Ilmu kita tentang kaifiyah Allah. Ya. Kita tidak punya pengetahuan tentang kaifiyah Allah. Kenapa? Karena Allah memang tidak kasih tahu. Paham tidak? Tuh, Masya Allah. Ini saja paham. Insya Allah ya. Anduk-anduk. Baik. Wala tamsil. Jadi kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya dan sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tamtsil, tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tamtsil? Yakni menyerupakan Allah dengan makhluk. Di antara bentuk penyimpangan dalam bab asma wa sifat adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini biasa disebut dengan musyabbih. Orang-orang yang melakukan ini disebut apa? Musyabbih, tashbih. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ikhwan fillah nazamallahu wa iyyakum. Kalau kita mendengar kajian-kajian para asatidzah kita, kajian para ulama, kita baca di buku-buku mereka, maka kita akan mendapatkan Ahlus Sunnah sepakat bahwasannya Ahlus Sunnah tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Itu kita sepakati. Oke? Tetapi kenapa sebagian manusia masih menuduh kita dengan musyabbih? Terus kadzaliku? Ya. Apun saya sering diserang tuh, wah ini musyabbih. Kenapa? Kita perlu lihat dulu apa sebabnya orang menuduh kita seperti itu. Kita katakan enggak. Saya tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi mereka tetap menyerang kita. Kenapa? Ternyata persepsi kita memang berbeda. Persepsi kita memang berbeda. Kita katakan, kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah itu ada dua. Ada yang namanya sifat dzatiyah, ada yang namanya sifat fi'liyah. Ya, sifat dzatiyah terbagi dua. Ada yang namanya maknawi, ada yang namanya ada yang namanya maknawi, ada yang namanya khabari. Maknawi itu Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan seterusnya. Ya, ini sifat dzatiyah. Kemudian khabari itu apa? Allah Subhanahu wa taala punya
tangan, Allah punya kaki. Yang namanya sama dengan apa yang ada pada manusia. Itu sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah terbagi dua. Ada yang kita ketahui sebabnya, ada yang kita tidak ketahui sebabnya. Yang kita ketahui sebabnya apa? Misalnya Allah punya sifat yang namanya ridha. Allah punya sifat yang namanya al-ghadab. Ya. Ini kita ketahui sebabnya. Allah marah kalau hambanya melakukan sesuatu yang membuat Allah marah. Kan gitu. Dan ada yang kita tidak ketahui sebabnya. Seperti apa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Baik. Nah, kita katakan, kita kembali ke sifat dzatiyah tadi. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Misalnya Allah punya tangan, bal yadahu mabsutatan, Allah sendiri yang tetapkan. Allah punya wajah, dalil. Wa yabqa wajhu rabbika. Nah, ahsantum. Apa lagi? Ya. Allah punya kaki. Kenapa? Marah mungkin? Ya. Allah punya kaki. Allah punya jari-jari. Iya kan? Hati manusia berada di antara dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa sya'. Dalil-dalil yang ada menunjukkan hal ini. Maka kita tidak boleh mengingkari sifat dzatiyah Allah ada yang namanya khabari. Yakni Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sama dengan namanya, bukan sama ya, tapi namanya sama dengan tubuh manusia. Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya kaki, ya kan? Oh iya. Kita katakan Allah punya ini semua, tapi laisa kamitslihi syai'. Kembali lagi ke situ, tidak sama. Tangan Allah tentu tidak sama dengan tangan makhluk. Iya kan? Kaki Allah tentu tidak sama dengan kakinya makhluk. Ya. Tidak ada yang sama. Jadi kita tetapkan kemudian kita kan tidak ada yang sama dan kita tidak tahu bagaimana. Dari sisi inilah mereka menyerang kita. Ketika kita menetapkan bahwa Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya jari, oh berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Baik. Kita menyelam sedikit ke pola fikir mereka. Ikhwan, terus terang. Ya, terkadang kita membantah ahlul bid'ah. Tapi karena kita tidak tahu pola fikir mereka sehingga kita salah dalam membantah. Dan bantahan kita dijadikan olok-olokan oleh mereka. Baik. Mereka mengatakan Allah punya tangan, punya wajah, punya jari, itu menyerupakan Allah dengan makhluk karena Allah karena makhluk punya tangan, punya wajah, punya kaki, punya tangan, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah sendiri yang bilang. Kalau dikatakan ini dalil-dalilnya, mereka mengatakan apa? Maksudnya bukan itu. Akhirnya mereka mentahrif tadi yang pertama. Akhirnya mereka menyelewengkan makna atau lafaznya. Bisa dipahami? Baik. Jadi itu bukan tangan, itu kekuatan, itu bukan kaki, itu bukan jari. Maksudnya begini dan sebagainya. Ya. Allah Maha mendengar. Oh, itu bukan Maha mendengar. Yang mendengar itu makhluknya. Itu disandarkan kepada Allah, idhafi. Nah, itu. Sehingga ketika kita meyakini Allah punya tangan dan yang lainnya sesuai dengan dalil-dalil yang ada, kita dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk. Dari sisi itulah kita dikatakan sebagai musyabbih. Kalau kita mengatakan, nanti kita bahas ya, ada beberapa golongan yang menyimpang. Ada memang yang mengatakan tidak boleh kita menetapkan sama sekali bahwa Allah itu punya nama dan punya sifat. Tidak boleh ditetapkan sama sekali. Ya, ada juga yang mengatakan ya kita tetapkan yang dinafikan dari Allah tapi tidak menetapkan yang ada pada Allah. Nantilah kita akan bahas itu setelah ini. Sekarang pertanyaannya,
Kita ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Allah ada atau tidak? Apakah itu berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk? Iya, bagi antum tidak, bagi mereka iya. Atau ada bahasa lainnya apa? Tajsim, mujassimah. Ya, kita ini mujassimah, itu yang saya mau bilang dari tadi tapi lupa. Mujassimah. Ya, bahwa Wahabi, Salafi itu apa? Mujassimah, menetapkan jisim untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwasanya kita ini mujassimah. Salafi itu mujassimah. Muhammad bin Abdul Wahhab itu mujassimah. Kenapa? Karena menetapkan sesuatu yang ada pada makhluk, ada juga pada Allah. Nah, pertanyaannya, kita ini ada. Allah ada atau tidak? Ada kan? Apakah itu berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk karena sama-sama ada? Kalau memang sama sekali tidak boleh. Jadi mereka pikirannya apa yang ada pada makhluk sama sekali tidak boleh ada pada Allah. Tujuannya baik. Tanzihur Rabb, membersihkan Allah dari sifat-sifat yang serupa dengan makhluk. Dalilnya apa? Itu tadi sama dalilnya kita, laisa kamitslihi syai'. Ya. Tapi salahnya mereka menyerupakan dulu baru menafikan. Kalau dikatakan Allah punya tangan, oh berarti Allah punya tangan kayak kita. Ah, tidak benar itu. Jadi mereka mentajisim dulu, baru mengingkari. Ya, makanya para ulama mengatakan mereka asalnya orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah itu sebenarnya mujassimah. Jadi ini tidak bisa diterima ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Sebenarnya kalau ada alumni Aswaja di sini kita bisa dalam, tapi waktu juga sedikit ya. Baik. Kita sekarang kenali dulu kelompok-kelompok menyimpang. Kelompok yang pertama yang menyimpang dalam sifat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengatakan kita tidak boleh menetapkan satu nama dan sifat pun untuk Allah, enggak boleh. Ya Allah sama sekali tidak punya nama, tidak punya sifat. Wah, ini jelas. Ini yang dihindari oleh orang-orang Mu'tazilah gitu. Ya, kenapa? Karena kalau mengingkari seperti ini kufur terhadap ayat-ayat Allah, karena ini ditunjukkan oleh ayat-ayat Allah. Kalau mengingkari seperti ini berarti kufur terhadap ayat-ayat Allah. Makanya orang-orang Mu'tazilah lebih memilih untuk apa? Mentahrif tadi. Supaya mereka tidak dikatakan mengingkari ayat Allah. Kita tidak boleh menetapkan bahwasannya Allah itu ada, tidak boleh juga menetapkan bahwa Allah itu tidak ada. Kalau kita mengatakan Allah ada, maka kita menyerupakan Allah dengan makhluk yang ada. Kalau kita katakan Allah tidak ada, berarti kita sesamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Nah, di sini sesuatu yang tidak ada, sesuatu itu ada, kok bisa tidak ada? Paham nggak? Maka sesungguhnya orang-orang seperti ini menyerupakan Allah juga. Iya kan? Mengatakan Allah itu tidak boleh ditetapkan bahwa dia ada dan tidak boleh juga ditetapkan bahwa dia tidak ada. Kalau kita katakan Allah ada berarti kita samakan dengan makhluk yang ada. Kalau kita katakan Allah tidak ada berarti kita katakan Allah sama dengan yang tidak ada. Mereka mau lolos dari penyerupaan terhadap makhluk tapi caranya keliru. Niatnya benar, caranya keliru. Kita katakan kalau begitu berarti Anda menyamakan Allah juga sama. Menyamakan Allah dengan apa? Sesuatu yang mustahil. Iya kan? Dia ada, dia tidak ada, tapi juga tidak ada. Berarti mustahil. Dia yang pertama, kelompok yang pertama. Penjelasannya panjang. Itu silakan nanti buka penjelasannya Syekh Utsaimin dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Iya. Baik. Yang kelompok yang kedua mensifati Allah dengan an-nafi.
ya, pengingkaran, tapi tidak mensifati Allah dengan al-itsbat, penetapan. Contoh, Allah di antara sifat Allah adalah, atau nama Allah adalah Hayy. Hayy. Ya. Allah itu maha hidup. Ini penetapan sifat hidup bagi Allah. Ya. Ingat tadi dikatakan apa? Kita tetapkan pengingkaran kepada Allah tapi tidak menetapkan penetapan. Tidak mengakui adanya penetapan. Kalau kita mengatakan Allah maha hidup, berarti kita menetapkan. Nah, itu tidak boleh. Yang kita tetapkan penafian. Jangan katakan Allah hidup, tapi katakan Allah tidak mati. Paham maksudnya? Kalau kita mengatakan Allah hidup, berarti kita menetapkan sifat hidup bagi Allah. Ya. Itu tidak boleh. Ya. Yang kita tetapkan adalah pengingkaran. Allah tidak mati. Allah maha mengetahui. Itu penetapan. Tidak boleh. Karena nanti disamakan dengan makhluk. Jadi jangan katakan Allah itu alim. Tapi katakan Allah itu tidak bodoh. Gitu. Ya. Coba ini. Tidak ada para salaf yang memahami seperti ini. Tidak ada dalil yang menunjukkan seperti itu. Karena dalil yang paling banyak antara pengingkaran dengan isbat, mana yang paling banyak? Isbat. Kelompok yang ketiga, ini kelompoknya Mu'tazilah, menetapkan nama-nama Allah tapi mengingkari sifat. Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Ya, kita ketahui ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, nama-nama Allah itu muncul dari sifat-sifat Allah, tapi tidak semua sifat Allah menjadi nama. Tidak semua. Ada 3 bab, ada namanya bab asma, ada namanya bab sifat, ada yang namanya bab al-khabar. Ya. Bab sifat lebih besar daripada bab asma. Bab khabar lebih apa namanya? Lebih luas daripada sifat. Tapi asma dan sifat tauqifi. Ya, tidak boleh kita tetapkan kecuali dengan adanya dalil Al-Qur'an Sunnah. Ya. Itu nama dan sifat. Kalau khabar boleh. Ya, dengan beberapa syarat tertentu. Makanya Allah mengatakan walillahi apa? Al-asmaul husna fad'uhu biha. Ini 3 kaidah dalam nama Allah. Walillahi al-asma'u. Ya, pakai alif lam, menunjukkan nama-nama Allah itu sudah ada, enggak boleh kita bikin-bikin lagi. Ya, sehingga nama-nama Allah itu tauqifiyah. Tidak boleh kita sebut, tidak boleh kita tetapkan kecuali adanya dalil. Itu al-asma. Sifat yang kedua al-husna. Ya, nama-nama Allah itu indah dari segala sisinya, mencapai puncak keindahan. Ya, tadi kita sudah sebutkan tidak sama dengan kita. Ada orang yang namanya adil tapi tidak adil, kan gitu. Ya. Maka syarat kedua asma itu adalah indah. Oleh karenanya tidak semua sifat itu bisa memunculkan nama. Seperti contohnya Allah punya sifat kalam. Allah berbicara. Ya. Tapi tidak boleh dikatakan Allah itu mutakallim. Kenapa? Karena berbicara terkadang ada bicara yang bagus, terkadang ada bicara yang tidak bagus. Ya, meskipun semua apa yang dikatakan Allah itu benar, tapi sifat berbicara itu ya tidak sama dengan Allah. Itu bagus semuanya, tidak ada unsur kejelekannya di situ, enggak ada. Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya bagus, indah. Ya. Allah memiliki sifat iradah, keinginan. Tapi kita tidak katakan Allah itu murid yang menginginkan. Kenapa? Karena ada keinginan baik, ada keinginan
jelek. Sehingga kalau Allah dikatakan al-murid itu tidak mengandung makna al-husna. Kemudian yang ketiga, fad'uhu biha. Ya, nama-nama Allah itu bisa digunakan untuk berdoa. Ya Tawwab. Tidak semua sifat-sifat itu memunculkan nama. Dan satu sifat terkadang memunculkan beberapa nama. Contohnya apa? Ya, contohnya sifat Allah al-maghfirah. Ya, berapa nama Allah dari situ? Ada 3. Yang pertama, Ghafir. Ghaffar, Ghafur. Meskipun maknanya bertingkat-tingkat. Baik. Jadi, kelompok yang ketiga ini adalah menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengakui ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Al-Alim tapi tidak punya ilmu. Kayak begitulah. Ya. Ini orang-orang Mu'tazilah. Allah itu Sami'. Allah itu Maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Ini kan kacau ini. Iya kan? Allah itu Basir, Maha melihat tapi Allah tidak punya penglihatan. Koplak hijab. Iya kan? Qadir tapi tidak punya kudrah. Ya, alim tidak punya ilmu, hakim tidak punya hikmah. Ini orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Karena mendahulukan akal daripada nas. Ya. Kalau tidak bisa diterima akal, Allah punya tangan, Allah punya Maha mengetahui, itu tidak masuk akal saya itu. Tapi ada dalilnya, ya sudahlah kita tetapkan ini namanya, tapi tidak punya sifat. Kelompok yang terakhir, ya ini kelompok yang menetapkan nama Allah itu hakiki. Akan tetapi sifat-sifat Allah itu hanya sifat-sifat tertentu. Dibatasi hanya ada 7. Ini siapa? Kaum Asy'ariyah. Hanya ada 7. Yang kita kenal dengan apa? Sifat 20. Nah, terus kenapa cuma 7? Ya, 13-nya itu untuk menguatkan yang 7. Jadi asalnya itu cuma 7 sifat saja. Awalnya cuma 3. Tapi jadi 7. Ya. Nah, ini ceritanya panjang. Tapi waktu kita sangat terbatas. Ya, mudah-mudahan antum paham ya. Jadi tadi bab al-asma ada yang namanya sifat. Kemudian ada yang namanya khobar. Kita memberitahukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak perlu ditetapkan langsung oleh ayat atau hadis. Tidak sama dengan asma wa sifat tadi. Nama harus betul-betul nama yang disebut atau sifat harus betul-betul sifat yang disebutkan dengan dalam dalil. Tapi khobar tidak mesti. Ya, tidak mesti. Asalkan ditunjukkan oleh dalil bahwa itu ada. Contohnya Allah itu qadim. Ya, tidak disebutkan dalam dalil bahwasanya Allah itu qadim, tidak ada. Tidak sama dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kan? Disebutkan langsung dalam dalil. Ya. Sama dengan Allah itu syai'. Ya. Zat, suatu zat. Allah itu maujud, Allah itu ada. Tidak ada, ya, apa kata Said Aqil, ya, tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu ada. Tapi semua ayat menunjukkan kalau Allah itu ada. Masa ada kalamnya terus yang bicara tidak ada? Ya. Dengan syarat khobar ini, dengan syarat Allah yakuna fil khabar ma yunqisu an sifatir rabb. Ya. Yakni di dalam khobar itu tidak ada yang mengurangi ya kadar dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sudah menyelesaikan 6 baris. Waktunya sudah habis. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.